Presiden Joko Widodo menyebut kepemimpinan nasional harus berlanjut seperti tongkat estafet. Menurut Presiden, kepemimpinan nasional bukan seperti meteran pom bensin yang mulai dari nol. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Jadi tidak usah khawatir. Jadi kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan soal nengok 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Bukan meteran pom bensin. Bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Bukan meteran pom bensin. Jokowi bicara kepemimpinan sebagai tongkat estafet, bukan meteran bensin. Sindir slogan perubahan Anies. Dalam perjalanan ini, setiap 5 tahun sekali kita berhenti. Tujuannya adalah kita tiap 5 tahunan berhenti sejenak. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Menentukan arah, menentukan siapa yang ditugaskan memimpin regu ini lagi. Pemberani demi rakyat. Artinya kepemimpinan nasional harus terus meningkat dan tidak mengulang. Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Tentang pentingnya suatu kesinambungan dari kepemimpinan itu yang khususnya berkaitan dengan haluan negara. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah melanggar Sumpah Presiden, yaitu tidak adil. Kepemimpinan yang berani, yang smart, yang punya nyali, dan juga pentingnya kualitas SDM. Kita berhenti menengok kembali ke titik asal. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3. Mestinya seperti itu. Dalam 5 tahun ke depan sama seperti kalau kita sebuah pengembaraan. Sehingga daripada Pak Anies misalnya dalam pidato yang dicuplek tadi memberikan suatu kritik yang sebenarnya tidak relevan, lebih baik menyatukan diri. Toh Pak Jokowi adalah presiden kita semua. Tidak maju mundur, poco-poco enggak. Dan tanpa suatu backup prestasi ketika memimpin Jakarta. Pemilu Pilpres 2024 Anies presiden. Mungkin lebih kecil akan dilanjutkan oleh Anies. Seperti pesan tadi, majulah, majulah. Presiden, majulah jadi presiden. Di mana progres dari Presiden Jokowi baik pada saat menjadi gubernur maupun 2 periode menjadi presiden memang sangat layak legasinya untuk dikedepankan daripada membawa agenda-agenda perubahan tetapi tanpa suatu narasi kemajuan. Pertanyaannya bukan mau diteruskan atau tidak diteruskan. Jadi ketika 5 tahun sekali kita berhenti, ya pada saat itu kita menengok apakah kemarin sudah sama. Kalau belum ya dilempangkan. Yang kita bangun itu bukan hanya jalan tol yang gede-gede, atau pelabuhan yang gede-gede, atau airport yang gede-gede, tapi Hubungan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan Anies Baswedan semakin merenggang bersamaan dengan Pilpres 2024 yang semakin mendekat. Anies yang dahulu merupakan salah satu menteri Jokowi, kini saling sindir dengan sang presiden. Jokowi diketahui membalas sindiran Anies dan tak tanggung-tanggung menggunakan frasa dan kalimat yang menohok kepada sosok capres koalisi perubahan itu. Anies mengkritik Jokowi yang kini semakin getol untuk menyiapkan sosok yang akan melanjutkan estafet kepemimpinannya. Ex-Gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan bahwa Pilpres 2024 bukan untuk ajang meneruskan tugas atau proyek dari sosok presiden petahana. Anies juga menyindir Jokowi tak perlu khawatir dengan regenerasi kepemimpinan dan menyinggung bahwa tugasnya tak lama lagi akan selesai lantaran ia akan lengser. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya keberlanjutan dan kesinambungan dalam menjalankan kepemimpinan sebuah negara, terutama untuk mencapai visi dan mimpi besar bangsa Indonesia. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin mulai dari nol ya, apakah kita mau begitu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Kata Jokowi di Jakarta, Kamis 15 Juni 2023. Di
Dia menyampaikan hal itu saat memberi arahan dalam peluncuran rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN Bappenas). Jokowi menekankan bahwa kepemimpinan yang berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan aspek penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Presiden Joko Widodo menyebut kepemimpinan nasional harus berlanjut seperti tongkat estafet. Menurut Presiden, kepemimpinan nasional bukan seperti meteran pom bensin yang mulai dari nol. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Jadi tidak usah khawatir. Jadi kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan soal nengok 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Bukan meteran pom bensin. Bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Bukan meteran pom bensin. Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, maka kepemimpinan berikutnya masuk SMA, universitas, nanti berikutnya S2, S3, tidak maju mundur, poco-poco, kata Jokowi disambut gelak tawa hadirin acara tersebut. Selain keberlanjutan yang ditopang kepemimpinan, Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurut dia, tidak ada satu negara pun yang bisa mencapai kemakmuran ketika stabilitasnya tidak terjaga. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai kemakmuran saat kondisinya tidak stabil. Saat negaranya terpecah, ia berkonflik, kisruh terus, nggak akan mencapai kemakmuran, jelasnya. Secara umum, dia juga memuji rancangan akhir RPJPN 2025-2045 yang disusun Kementerian PPN Bappenas. Jokowi menilai rancangan itu ringkas, langsung mengenai sasaran, serta taktis baik secara rencana, visi, maupun strategi. Untuk membawa kapal Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045 menjadi 5 besar ekonomi dunia, tambahnya. Selain itu, Indonesia Emas 2045 juga mengusung proyeksi pendapatan nasional bruto PNB per kapita yang mencapai 23.000 hingga 30.300 dolar AS setelah perhitungan PNB per kapita 5.030 dolar AS pada 2023. Indonesia Emas 2045 juga harus memangkas tingkat kemiskinan menjadi 0,5 hingga 0,8%. Sekarang ini, meski sudah single digit di angka 5,7%, tapi masih tetap tinggi dan di tahun 2045 diperkirakan kemiskinan 0,5 sampai 0,8%, ujar Jokowi. Anies dianggap tak becus dalam bekerja hingga akhirnya di-reshuffle oleh Presiden Jokowi. Sejak itulah, Anies mengibarkan bendera perang dingin dengan Presiden Jokowi, apalagi ketika dirinya berhasil memenangkan Pilkada DKI tahun 2017 yang lalu. Anies semakin besar kepala, dia semakin berani melawan atas segala kebijakan pemerintah bila kebijakan tersebut dinilainya tidak menguntungkan dirinya. Tapi untuk pembangunan Stadion BMW yang sudah dicanangkan sejak era Sutioso, pembangunan ini dianggap bisa menguntungkan Anies secara elektoral untuk persiapan 2024. Makanya, Anies pun mengusahakan secara mati-matian. Hal ini sangat berbeda dengan program sodetan maupun normalisasi Sungai Ciliwung, di mana Anies hanya mengubah nama programnya menjadi naturalisasi, tapi hanya sebatas mengubah nama program. Pengerjaannya tak pernah disentuh sama sekali. Bahkan untuk mengeruk Sungai Mampang saja, Anies harus dituntut dulu di pengadilan, baru mau bekerja.